Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah. Adada ma fil billah salatan wa salaman daimah bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati yang hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama Al-Ustaz Muhammad Daud Muslim. Kita doakan semoga beliau selalu disehatkan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan umurnya, diberkahkan rezekinya, serta dijaga semuanya zahir batinnya, dan semoga anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, meningkat ke pembahas selanjutnya, yakni pembacaan kitab Minhajus Sawi karangan Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Alhamdulillah, pada malam Jumat hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi majlis ilmu. Tadi kita awali dengan pembacaan Yasin, Ratibul Atas, Maulid Simtud Durar, dan tabarukan pasal 10 daripada Maulid Burdah. Semoga apa yang kita baca menjadi wasilah, semoga terkabulnya semua doa-doa kita, dikabulnya semua hajat-hajat kita. Yang mempunyai kesulitan dalam hidupnya semoga Allah permudah, yang mempunyai utang piutang semoga Allah Subhanahu wa taala lunaskan semuanya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah khususan muallif hadzal kitab Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi fi darain, amin. Walillahi daru Syekh Ali bin Abi Bakar radhiyallahu anhu haitsu yaqul al-jahlu naru lidinil mar'i yuhrikuhu wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Intaha kalamul Haddad min risalatil Munakarah. Wa qala sayyiduna al-arif billah Umar bin Saggaf radhiyallahu anhu wa'lam anna al-ilma yarfa'ul wadi' wal jahla yunzilur rafi' faman syarfa nasabuhu wa adlama bil jahli hasabuhu nazala bihil hal wa wudi'a maqamuhu ma'al juhal famal hayatu illa li ahli al-ilm wa mal mautu illa li ahli al-jahl. Intaha. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi daru Syekh Ali bin Abi Bakar. Dan bagus juga daripada perkataan daripada Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Syekh Ali ini siapa? Al-Syekhul Imam Al-Jalil Al-Arif Billah Ali bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saggaf Ba'alawi Al-Husaini At-Tarimi. Mauliduhu bihasanah, lahirnya pada tahun 818 Hijriah dan meninggalnya pada tahun 895 Hijriah. Beliau adalah saudara daripada Syamsi Sumus Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Bus. Beliau ini adalah Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, anaknya daripada pengarang Wirid Sakran. Beliau mempunyai kakek adalah Al-Habib Muqaddam Sani Al-Habib Abdurrahman Saggaf. Beliau mengatakan apa? Al-jahlu narun lidinil mar'i yuhrikuh. Kebodohan adalah bagaikan api yang membakar agamanya. Narun lidinil mar'i yuhrikuh. Kebodohan adalah api yang membakar agamanya. Wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Dan ilmu adalah air yang memadamkan api tersebut. Ini pembahasan cakep. Maksudnya apa? Kebodohan itu bagaikan api yang membakar agama. Kebodohan, kita misalkan bodoh merasa diri kita tidak tahu, emang tidak tahu karena faktor tidak belajar,
malas belajar, malas menuntut ilmu, malas hadir ke majlis taklim, itu bagaikan api yang membakar agama kita. Kalau kita sholat tanpa adanya ilmu, itu sia-sia. Itu adalah salah satu contoh api yang membakar agama. Wal ilmu ma'un litilkan nari yutfiha. Dan ilmu adalah pemadam api tersebut. Kalau kita sudah terbakar agamanya, itu yang memadamkan api itu, air itu adalah ilmu. Kita mempelajari ilmu, kita menghadiri majlis taklim, itu yang akan memadamkan api yang membakar agama kita. Maksudnya bukan api yang membuat semangat, ini api yang menghabis-hanguskan daripada agama kita. Waliya'udzubillah summa na'udzubillah. Orang kalau tidak tahu, orang kalau namanya agamanya sudah terbakar, na'udzubillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup, yang dicari itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengandalkan ibadah kita untuk masuk surga, nggak bakal bisa. Kita mengandalkan semua amal perbuatan baik kita untuk masuk surga, nggak bakal bisa. Kita mengharapkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intaha kalamul Haddad min Risalatul Mudzakarah. Yang kemarin kita bahas, minggu kemarin itu adalah perkataan Imamul Haddad daripada kitabnya Risalatul Mudzakarah. Wa qala Sayyiduna al-Arif billah Umar bin Saggaf as-Saggaf, dan berkata Al-Arif billah Al-Habib Umar bin Saggaf as-Saggaf. Beliau adalah Al-Habib Umar bin Saggaf bin Muhammad bin Umar bin Thaha As-Safi As-Saggaf radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau mengatakan, wa'lam annal ilma yarfa'ul wadi', dan perlu kita ketahui sesungguhnya ilmu itu mengangkat yang rendah. Sesungguhnya ilmu itu yarfa'ul wadi', mengangkat yang rendah. Al-wadi' rendah. Wal jahla yunzilur rafi, dan kebodohan menurunkan yang tinggi. Maksudnya apa? Faman syarafa nasabuhu wa adlama bil jahli hasabuhu. Barang siapa orang yang mulia nasabnya, ketika dia bodoh itu menjadi tidak mulia lagi. Tuh contohnya, misalkan kita berilmu, kita bukan anak siapa-siapa. Bapak kita misalkan hanya supir tukang beca ataupun apa. Kalau kita berilmu, kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu mengangkat yang rendah. Tadi saya habis ada acara di kantor PCNU, mungkin rada telat datangnya. Tadi itu saya mendapatkan ilmu begini. Saya tadi moderatornya orang-orang yang hebat ngomong gini, saya dulu bukan anak orang kaya, tetapi dengan kegigihan saya belajar, dengan kegigihan saya menuntut ilmu, alhamdulillah sekarang saya sudah sukses keliling-keliling luar negeri untuk diambil ilmunya. Bayangin, dulu bukan anak siapa-siapa, tetapi karena dia mempunyai ilmu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia nasabnya mulia tapi dia bodoh, itu menjadi tidak mulia lagi nasabnya. Menjadi siapa? Orang kalau bodoh itu tidak bermanfaat. Orang kalau bodoh itu nggak ada manfaatnya bagi orang. Sampah masyarakat disebutnya. Ya ngapain atuh, ilmu kagak punya, apa kagak punya. Mendingan kita menjadi orang yang berilmu. Dengan cara apa? Menuntut ilmu ke majlis taklim, menuntut ilmu di sekolah ataupun di kuliah. Kalau kita sudah merasa cukup ilmu kita, berarti kita sombong. Karena menuntut ilmu itu minal mahdi ilalah, daripada buayan ibu sampai ke liang lahat, sampai kita mati, sampai kita meninggal, itu waktu kita untuk mencari ilmu.
Kepada siapa kita menuntut ilmu itu? Bukan hanya sekedar kepada guru-guru kita, tapi dengan kita berpikir, dengan kita tingkah laku orang, faktor alam, ini semuanya kita harus ketahui, kita pelajari semua itu. Angin begini, tandanya begini, kenikmatan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daun-daunan bisa tercipta begini karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mensyukuri apa yang Allah beri, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Nazala bihil hal wa wudi'a maqamuhu mahal juhal. Dan bakal turun derajatnya dan bakal dikumpulkan dengan orang-orang yang bodoh. Kalau orang bodoh, misalkan orang nasabnya mulia, seorang anak raja, kalau enggak seorang anak kiai, apabila dia bodoh, kagak mau menuntut ilmu, dia belagu, oh bapak gue kiai ini, gue pasti dapat ilmu laduni. Ya laduni juga harus belajar. Laduni, kalau kata guru saya itu, kalau tidak dengan syariat belajar itu nggak bisa. Laduni harus dengan belajar. Nanti Allah kasih sendiri ilmu yang tidak terduga. Misalkan kita di pondok, ya Allah, ngapalin jurmiyah, ngapalin imriti, nggak bisa-bisa. Tapi kok di luar ilmu kita dikit-dikit manfaat, barokah, dikit-dikit bisa baca kitab, kita mempelajari mufradat, ngapalin mufradat bahasa Arab untuk belajar baca kitab. Di pondok susah, tapi di luaran kita dikasih jalan sama Allah untuk belajar sama si fulan, untuk belajar sama si fulan lagi. Itu adalah yang penting kemauan adanya di dalam diri kita. Kalau nggak ada kemauan, ente mondok 100 tahun pun nggak bakal berilmu. Kalau kita misalkan menghadiri majelis taklim seperti ini, setiap hari kita menghadiri, kalau kita nggak mondok juga banyak ilmunya. Ya orang tiap hari kita ngaji, sama kayak di pondok, tapi bedanya di pondok tuh kita ada riyadhah, disebutnya zikiran, amalan kita, nggak bisa ngeliat cewek segala macam, itu yang salah satu riyadhah kita di pondok pesantren. Famal hayatu illa li ahlil ilm. Dan tidak ada kehidupan kecuali untuk orang yang berilmu. Maksudnya apa? Kalau orang berilmu dimanapun dia hidup, dia tinggal di Jakarta, dia berilmu, dia hidup, mengamalkan ilmunya. Contohnya banyak sekali kita lihat. Pejabat-pejabat, kalau enggak konsultan-konsultan, yang orang Medan, itu dia tinggal di Jakarta jadi orang kaya. Karena apa? Karena ilmunya, karena kecerdasannya, karena dia rajin untuk menuntut ilmu. Kalau dia tidak menuntut ilmu, ya udah. Di Jakarta jadi gembelan, di Jakarta jadi supir. Kalau dia berilmu, jadi advokat, jadi presiden, orang Jawa kan, wajib ilmu. Tapi kita mempunyai ilmu itu harus membawanya kepada kebaikan. Ada orang yang mempunyai ilmu tapi tidak dibawa kepada kebaikan. Wal mautu illa li ahlil jahl. Dan tidak ada kematian kecuali untuk orang bodoh. Sesungguhnya orang yang mati itu sebenarnya tuh orang yang bodoh. Orang berilmu tidak ada matinya. Orang-orang soleh sebenarnya bukan mati, tapi pindah daripada alam dunia menuju alam akhirat. Tapi ilmunya tidak mati. Banyak murid-muridnya yang melanjutkan perjuangannya. Itu salah satu contoh orang yang hidup dengan berilmu. Dia mempunyai murid, melanjutkan estafet perjuangannya, itu adalah orang yang berilmu. Tapi kalau orang bodoh udah mati aja, nggak ada bekasnya. Kalau orang berilmu mati membawa bekas, mati membawa manfaat. Muridnya melanjutkan perjuangannya. Kalau orang bodoh nggak ada. Makanya daripada itu, marilah sama-sama kita menuntut ilmu, terutama ilmu akhirat. Karena untuk apa? Untuk kepentingan kita nanti di akhirat. Kita belajar ilmu dunia itu penting juga. Untuk apa? Untuk nanti kita bermasyarakat, untuk nanti kita bekerja, untuk nanti kita berbisnis dan yang lain-lain. Karena dunia dan akhirat itu harus seimbang. Jangan akhirat terus, dunia terus. Jangan, dunia akhirat itu harus seimbang. Karena kenapa?
karena itu menjadi adalah amalan kita di dunia kita menuju akhirat, tetapi jangan melupakan perkara-perkara dunia, tapi jangan terlalu pro kepada dunia. Minta sama Allah dan syariatnya kita bekerja gitu. Nanti selanjutnya disampaikan oleh guru kita lanjutkan nanti wafil jahlil qabla al-mauti mautun li ahli. Nanti pembahasannya bagus nih. Tapi mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.